Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nukman. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, mata kuliah komputer. Dan materi kita pada hari ini yaitu terkait tentang perangkat lunak atau software. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi, sejarah, dan generasi komputer. Kemudian kita juga sudah membahas perangkat keras atau hardware. Nah, hari ini kita perangkat lunak. Baik, perangkat lunak itu sendiri adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer user dengan perangkat keras. Dari statement itu, berarti perangkat lunak ini penghubung antara user dengan perangkat keras. Nah, kemudian sini perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Nah, sesuai sama yang saya sampaikan barusan. Jadi dia seperti jembatan, penghubung. Jika tidak ada perangkat lunak, berarti user itu tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga kalau tidak ada perangkat keras juga begitu. Nah, perangkat lunak ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Kemudian ada perangkat lunak bahasa pemrograman, language program. Kemudian ada perangkat lunak application. Yang terakhir ada perangkat menangani kinerja komputer atau utility. Nah, kita masuk satu-satu ya di dalam kategori perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Kita harus tahu dulu definisi sistem operasi itu apa. Jadi, sistem operasi itu perangkat lunak komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk di dalamnya menjalankan software aplikasi. Nah, menurut Abraham, Silber, Galvin, dan Gagne tahun 2003, sistem operasi merupakan suatu program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer. Ya, bisa dibilang hampir mirip dengan definisi dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, itulah definisi dari sistem operasi ya. Sebagai perantara antara pengguna di sini user, atau pengguna di sini adalah kita sendiri, dengan hardware. Hardware tadi seperti materi sebelumnya ada hardware seperti hard disk, motherboard, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sudah membahas definisi. Nah, sekarang jenis-jenis sistem operasi. Jadi dia ternyata juga ada beberapa ya dari sistem operasi itu. Yang pertama DOS, Disk Operating System, adalah sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan Microsoft sebelum Windows. Ya, jadi dia menggunakan interface command line dan single tasking untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WordStar dan Lotus. Jadi sistem operasi DOS ini bisa dibilang sudah sangat lama ya. Saya sendiri belum sempat menggunakan DOS yang sistem operasi yang ini ya.
karena dia ini digunakan sebelum dikeluarkannya Microsoft, sebelum Windows ya. Jadi sudah sangat lama. Yang kedua, Windows. Nah, kalau Windows ini umumnya dan kebanyakan rata-rata kita semua menggunakan sistem operasi Windows. Nah, Microsoft Windows atau Windows dikembangkan oleh Microsoft. Ya, didirikan pada 26 November 1975 oleh Bill Gates menggunakan interaksi antarmuka dengan pengguna berbasis grafik. Nah, kalau ini tadi berbasis teks. Nah, kalau Windows dia berbasis grafik, jadi lebih mudah lah, lebih gampang kita menggunakannya ya. Nah, di gambar ada Microsoft Windows XP dulunya ya, profesional, Windows 8, mungkin sekarang banyak yang menggunakan Windows 10, dan atau mungkin sudah ada yang malah yang terbaru sudah menggunakan, yaitu Windows 11 ya. Windows 11 sudah rilis dan sudah bisa digunakan di komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Kemudian sistem operasi selanjutnya ada Unix. Unix adalah sistem operasi tertua yang dibuat pertama kali tahun 1969. Wow. Untuk keperluan jaringan komputer sebagai workstation atau server. Nah, jadi Unix ini tertua ya. Poin pentingnya sistem operasi ini adalah sistem operasi tertua yang saya sendiri belum pernah juga menggunakan Unix ini. Kemudian Linux. Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel hingga proses RISC. Kali Linux ini biasanya kalau di dunia informatika dipakai untuk server ya. Dia open source gratis dan tentunya di bawah lisensi GNU. Kemudian kategori yang ketiga ada aplikasi. Definisinya mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatnya. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, ini mungkin umum sekali ya, seperti untuk membuat surat. Dan di sini saya menggunakan musik, menghitung sejumlah angka dan lainnya. Nah, aplikasi di sini juga terjadi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada namanya aplikasi pengolah kata. Pengolah kata digunakan untuk membuat suatu dokumen tertulis seperti surat, laporan, dan lain sebagainya. Jenis program aplikasi pengolah kata yang umumnya kita pakai yang biasa disebut dengan Microsoft Word. Juga untuk aplikasi yang lain pengolah kata ada namanya Wordpad, ada Notepad, dan aplikasi perkantoran lainnya. Jadi program aplikasi pengolah kata ini yang paling sering digunakan lah di banyak kalangan, di instansi, di kampus, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada program aplikasi pengolah angka. Pengolah angka ini digunakan untuk membuat dokumentasi berupa laporan atau neraca keuangan, membuat grafik, menghitung standar angka, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk program aplikasi pengolah angka yang umumnya kita pakai itu adalah Microsoft Excel. Biasanya kita membuat laporan keuangan atau membuat grafik tingkat kematian mungkin atau penyakit yang ada di Provinsi Riau ini ya, biasanya kita juga bisa menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya ada program aplikasi pengolah grafis. Nah, kalau ini biasanya untuk konten kreator ya.
digunakan untuk mendesain konsep dan memanipulasi gambar atau video. Nah, kalau ini ya banyak lah. Di sini saya buat Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan masih banyak lagi untuk program aplikasi pengolah grafis. Kemudian ada program aplikasi pembuat presentasi. Nah, kalau ini hal yang saya tampilkan di materi saya ini, yaitu program aplikasi pembuat presentasi. Nah, saya menggunakan itu namanya Microsoft Office PowerPoint 2016. Digunakan untuk menyampaikan atau pengajuan suatu topik pendapat atau informasi yang meliputi unsur pihak yang melakukan presentasi. Jadi intinya untuk kita memodelkan sesuatu atau kita ingin mempresentasikan sesuatu, baik itu presentasi untuk bidang kesehatan dan lain sebagainya. Software yang dapat digunakan antara lain ya yang tadi ya, Office PowerPoint, juga ada Presenter, ada Corel Presentation, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya program aplikasi data atau database. Nah, kalau ini untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database seperti membuat laporan hasil belajar siswa, mahasiswa, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam software pengolah data antara lain kalau untuk bagian kesehatan yang umum dipakai mungkin ya ini ya SPSS ya. Itu biasanya di bagian kesehatan digunakan untuk pengolahan data ya. Nah, juga ada aplikasi lain seperti DBase, Microsoft Office Access. Kemudian yang terakhir dalam program aplikasi yaitu program aplikasi Internet Browser. Kalau ini digunakan untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen internet yang disediakan oleh server. Ini biasanya berhubungan sama dunia maya ya, Internet Browser. Ya, yang umumnya dipakai Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, mungkin ada yang pakai Opera dan Safari. Nah, kita masuk ke program aplikasi yang ketiga ya, bahasa pemrograman. Jadi definisinya digunakan untuk membuat, menyusun serangkaian instruksi tertentu dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa pemrograman digunakan oleh programmer ahli komputer untuk membuat beberapa aplikasi. Nah, kalau ini program aplikasi bahasa pemrograman ini di umumnya ada di bagian informatika ya, di jurusan saya. Jadi kita mempelajari apa itu bahasa pemrograman. Jadi kita membuat semacam program yang digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu problem atau untuk mempercepat suatu proses. Nah, kategorinya jadi ada beberapa kategori, ada bahasa mesin tingkat rendah atau bisa dibilang bahasa pemrograman tingkat rendah ya, low level language, ada machine code, ada assembly code. Kalau yang kedua ada bahasa mesin atau bahasa pemrograman tingkat sedang, middle level language, C++ dan bahasa C. Kemudian yang bahasa pemrograman level tinggi ada high level, ada Java, Pascal, Basic, dan ada lagi yang lainnya. Kemudian ada bahasa pemrograman website. Ya, ada JavaScript, Hypertext Markup Language, dan juga HTML. Kemudian yang terakhir itu program aplikasi penanganan kinerja. Ya, digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program dalam sebuah proses komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. Nah, dibagi dua ya, yang penanganan kinerja. Ada utility internal, utility eksternal. Yang internal yang dimiliki oleh sistem operasi. Biasanya sih ada screen saver untuk screenshot ya, ada backup, kemudian ada disk cleaning atau disk clean up, kemudian ada
display, dan lain-lain. Nah, untuk utility eksternal ini tidak dimiliki oleh sistem, berarti kita harus install ya. Ini umumnya kita install di dalam komputer atau laptop kita, itu biasanya antivirus ya. Umumnya sekarang rata-rata kita install antivirus. Demikian untuk materi perangkat lunak secara garis besar sudah saya sampaikan poin-poin penting dari perangkat lunak itu sendiri. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan bisa bertanya ke saya, bisa melalui via email di numanjamil05@gmail.com atau di nomor WhatsApp pribadi saya 0822 8814 5563. Jadi Bapak Ibu dipersilakan jika ada hal yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, ya saya persilakan, insya Allah akan saya jawab. Mungkin sekian yang dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.